Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kasam. Masya Allah Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan teman Kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Mantap. Hari ini hujan ya di luar jadi Kasam baru ngoceh after lunch ini cuy. Kalian lagi pada ngapain? After lunch biasanya Kasam itu ya biasa duduk santuy, masya Allah. Semoga kerjaan kalian juga sama kayak kerjaan kayak Tisam, santuy. Wis. Amin ya robbal alamin. Buat teman Kaisam yang masih berjuang juga, kayau coy, kayau, semangat semangat. Sekarang aja Kaisam tuh pensiun santuy coy. Waduh, dulu pulang jam setengah satu malam sampai kejar-kejaran sama Teddy Cham ya, sampai tutup itu MTR itu setengah satu malam itu. Ih, dasar itu majikan kayak Tisam. Tapi ya Kaisam jalani sabar sampai akhirnya indah pada masanya. Masya Allah. Ayo kita gibah apa? Ada lagi tuh ya podcast. Ini podcast ya cuy ya. Viewernya tuh udah banyak cuy. Ratusan ribu lah. Ini podcast Hongkong jadi kayak podcast-podcast ala PMI Hongkong gitu cuy. Jadi curhat ya orang Hongkong itu curhat tentang apa yang terjadi. Nah dia ini kadang tuh bawa-bawa Yanai Cece gitu cuy. To the point, maksud Kaisam tuh tinggal domestic helper gitu kan. Nggak tahu ya domestic helper itu Yanai Cece atau Pilipin gitu. Itu mah jelas banget dia menceritakan Yanai Cece. Nah kita kan sebagai orang Indonesia kan, waduh siapa tuh? Temannya siapa tuh? Ya kan? Ini sebenarnya podcastnya tuh 4 bulan yang lalu, tapi baru heboh gara-gara kalian kepo podcastnya ya. Jadi ngeliat-ngeliat itu judulnya itu Sir, wes. Jadi si majikan laki-laki ini apa namanya memiliki pacar Yana Cece. Ini kejadiannya miris ya sampai pada akhirnya si Singsangnya ini menyadari bahwa keluarganya itu lebih penting dan dia juga nggak mau keluarganya itu hancur karena apa namanya mereka itu baik-baik aja gitu. Ini ayo kita bahas cuy. Ini ada mirisnya tapi jangan dicontoh ya. Kita ambil pembelajaran hikmah baiknya supaya jangan dicontoh lah pokoknya. Karena ini podcast sudah publik ya, jadi otomatis orang-orang Hongkong juga menyimak. Jadi mungkin banyak dadai-dadai muda, majikan-majikan muda ini mengetahui pembicaraan di podcast ini. Jadi Joy, ceritanya ada Singsang. Jadi ini umurnya 32 tahun, ini masih muda ya. Kayak saya nggak yakin ini umur yang sebenarnya, mungkin dirahasiakan ya. Tapi dia ngakunya 32 tahun, tapi Kaisam nggak percaya 32 tahun dengan 2 anak cuy. Jadi si Singsang ini punya keluarga utuh, jadi mama papanya ada, mertua sama, apa namanya, mertuanya juga ada, istrinya juga ada, baru satu istrinya satu, anaknya 2, umur 2 tahun dan 4 tahun. Jadi si Singsang ini karena melihat istrinya itu kecapean ya, jadi dia ini memutuskan untuk memilih Kungyan atau pembantu atau, domestic helper untuk membantu pekerjaannya di rumah. Nah, si Singsang ini datang berserta isinya ke salah satu agensi dan di situ tuh banyak pilihannya cuy. Cece-cece yang lagi cari majikan interview. Nah akhirnya si Singsang ini menginterview lah ini si Mbak A cuy. Si Mbak A ini masih muda, sekali lagi ini umur disamarkan, dia mengatakan bahwa di podcast ini umurnya 19 tahun. Impossible banget ya. Karena kita bekerja syaratnya datang ke luar negeri itu minimal 21 tahun ya. Ini dia sebutnya 19 tahun cuy. Karena mungkin masih muda ya. Nah, kenapa si Singsang ini menjatuhkan pilihannya ke dia karena dia ini berbusana ini sangat tertutup cuy, sopan lah ibaratnya. Oh ini cocok nih untuk anak saya karena umurnya masih muda ya cuy. Nah dia berpikirnya nih bisa mengajak anak-anaknya bermain gitu. Terus juga tenaganya juga kan masih energik secara masih muda. Dulu Kaisam itu di Jeng majikan Kaisam tuh umur 26 tahun Kaisam itu di Jeng ya majikannya. Nah ini baru mungkin umur 21 ya masih muda. Nah coy, nah dari segi pakaian si Singsangnya ini ngomong sangat rapat dia ini. Bahkan bekerja pun dia ini menggunakan celana panjang cuy. Weh ternyata ini di luar Nurul ini. Nah jadi ceritanya coy, sudah nih bekerja dengan keluarga itu. Ya masa adaptasi ya, ya lumayan cocok lah si majikannya sama si Cece ini cuy. Nah terus berjalannya bulan ke bulan ya cuy ya. Jadi ceritanya si pasangan muda ini dengan 2 anak ini, pengen ke Disneyland cuy. Nah ke Disneyland ini tiketnya itu kan mahal ya, terus juga si suaminya tuh ngomong, "Kamu kan anaknya udah gede-gede, udahlah nggak usah bawa Cece, $600 aja." Dia berpikir ulang gitu untuk mengajak Cecenya. Oh berarti saya bahagia ya Kaisam,
majikan saya sering bawa saya ke Disneyland. Disneyland itu kan tiketnya kan hampir $600 ya. Akhirnya dengan persetujuan si istri, ya udahlah kalau kayak gitu udah saya sama anak-anak aja jalan-jalan sendiri. Jadi memutuskan tidak membawa cecenya cuy. Jadi cecenya stay di rumah. Kebetulan suaminya juga ini ada dinas cuy. Jadi suaminya ini kerjanya nih Jepang, Hong Kong cuy. Bolak-balik kayak gitu, nggak tahu kerjanya apa ya. Nah, suaminya ini pas istrinya ke Disneyland ya, jalan-jalan sama anaknya. Si suaminya ini ada sesuatu yang ketinggalan cuy di rumahnya. Jadi akhirnya si suami ini pulanglah tuh tadi tuh si singsang mudanya pulanglah ke rumah. Cuma pas mau nyampe rumah, loh ada suara keras banget nih di rumah. Ya kan? Apa ini musik ya cuy, lagi ajeb-ajeb ini mungkin cecenya ya. Nah diintiplah tuh cuy dari pintu cuy. Mungkin si cecenya ini karena merasa nggak ada majikannya, merdeka dan bebas ya. Atau mungkin juga si cecenya ini adalah artis tiktokers ya cuy ya. Ini siapa sih pemain tiktok nih? Apakah ini cerita kalian? Coba speak up sama Kaisam. Iya Kaisam yang diceritain itu ceritanya saya. Masya Allah. Jadi akhirnya diintiplah tuh sama si singsangnya tuh ngintip. Ya kan? Pas ngintip. Wah sampai jantungnya si singsang ini berdegup kencang katanya. Saya baru merasakan dan baru tahu kalau dia itu cantik dari lahir kan. Jadi si cecenya ini cantik di mata singsangnya cuy. Jadi dia ini yang tadinya pakaiannya rapet ya cuy ya, rapet lah. Ibaratnya ya kalau bisa kita kategorikan mungkin dia berhijab mungkin ya. Nah dia ini jadi artis TikTok cuy, joget-joget di depan handphone pakai baju yang tipis banget sampai bodinya itu melengkung gitu, sampai singsangnya itu wow, beautiful. Wih, siapa itu beautiful? Untung saya nggak cantik dari lahir. Nah, saat itu mulai singsangnya itu berdegup. Jadi dia ini mulai ada saya tuh mengagumi dia gitu dengan bentuknya wow. Ternyata cece saya beautiful ya. Weh, dasar laki-laki buaya kadal. Ngelihat rumput tetangga aja ijo. Iya kan? Istrinya udah anak 2 ibaratnya kan. Aduh, aduh ini. Nah, bukan segitu aja. Jadi singsangnya itu ngintip tuh nggak ketahuan sama si cecenya gitu. Nah, pura-pura nggak tahu gitu cuy. Akhirnya si singsang ini nggak ketahuan sama cecenya kalau si singsang ini tahu kalau si cecenya ini doyan main TikTok. Nah, akhirnya cuy, apa yang terjadi? Bukan sampai situ aja. Dia ini sesek napas si singsangnya ini. Aduh, setiap hari saya ngebayangin dia gitu kan. Ibaratnya kagum gitu cuy sama si cecenya ini. Nah, udah nggak digubris tuh ya cuy ya. Nah, pas ada momen lagi di mana si singsang ini juga ada sesuatu yang harus diambil di rumahnya cuy saat istrinya nggak ada, anak-anaknya sekolah. Ini bukan tujuannya untuk nemuin si cecenya enggak, karena memang ada sesuatu yang tertinggal. Akhirnya apa? Akhirnya si singsang ini baliklah tuh ke rumah. Kejadian lagi cuy. Nah saat ini nih mulainya konflik itu terjadi. Saat si singsang ini tahu kalau si cecenya ini lagi main TikTok lagi dengan busana yang seperti itu cuy. Dia ini kan ngintip. Cuma dia itu berpikir, masa saya berdiri di depan pintu gitu aja? Akhirnya apa? Akhirnya dia buka tuh pintu. Reot. Si cecenya ini kaget. Ya kaget lah gimana gimana nggak kaget ketahuan sama majikan main TikTok gitu cuy dengan pakaian yang udah berubah gitu dari baju kebesaran kita sebagai kungyan. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si apa namanya, si singsang ini cuy ngomong sama si ini bukan Kaisam yang ngarang ya, tapi dianya yang cerita sama podcast ya begitu isinya. Nah, terus dia ini ngomong, "Cece, comia," katanya gitu. Si cecenya ini bukannya malah ketakutan ya kita ya cuy ya kalau normal ya, kita kepergok lagi main TikTok kayak gitu, kita pastinya juga pasti, "Wih si singsang takut," iya nggak sih? Nah, tapi si cecenya ini ngomong, "Sir, saya servis kamu," katanya. "Tapi kamu jangan kasih tahu majikan perempuan." Wah, ini kesempatan bagus nih cuy. Akhirnya si singsang ini karena si cecenya ngomong saya servis kamu, akhirnya dorong ini si cece ke kamar mandi. Terjadilah seperti itu cuy. Itu mungkin kesan pertama si majikan ini bermain dengan cecenya yang ya itu tadi mengagumi karena bodinya yang goal gitu cuy. Nah akhirnya cuy dari sini selama 6 bulan ini si majikannya ini ya dia sih ngakunya cuma 1 kali ya melakukan itu ya cuy ya. Nah dia ini ngerasa kalau misalnya si cecenya ini belum menikah di rumahnya, tapi kalau belum menikah ya nggak mungkin banget digituin sama bosnya gitu, palingan juga dianya udah nakal dulu dari Indonesia ya nggak sih? Ya kan? Iyalah. Terus ya nggak mungkin banget dia langsung, "Saya servis kamu," gitu kan. Ini kan berarti kan umpan ya, memang sengaja dia ini kan. Udah player berarti kan si cecenya ini. Aduh dibungkus-bungkus pakai baju yang tertutup ternyata aslinya begitu ya kan. Mendingan kita, ya kan? Yang apa Kaisang?
Ya jawab sendiri aja. Jadi akhirnya setelah itu si majikan laki-lakinya ini karena dia juga dia juga kagum ini, dia juga nggak mau ngelepasin si Cece, dia juga nggak mau kehilangan keluarganya cuy, dia juga nggak mau nyakitin orang tuanya cuy. Jadi dia ini galau si Singsang ini. Akhirnya yang terjadi adalah dia mengatakan kepada, istrinya kalau misalkan, "Saya mau menginterminate si Cece ini karena dia suka main TikTok." Alasannya cuy seperti itu. Padahal dia ini cuma men-terminate itu supaya dia pergi dari rumah itu, supaya dia nggak menghancurkan keluarganya sendiri, karena dia udah mulai merasa bahwa, "Wah, kalau saya lanjutin ini pasti rumah tangga saya kacau nih." Akhirnya apa cuy? Akhirnya si Cece tadi cuy, dialihkan kerja ke temennya cuy. Biar apa? Biar si Singsang ini masih bisa bertemu sama dia. Kan mengadi-adi ya. Aduh, ada-ada aja. Kayak gitu cuy. Aduh, terus dia ini, apa namanya, si reporternya tuh ngomong sama si Singsang ini, "Kamu apa nggak curiga apa kalau misalkan si Yana Ichacha ini cuma mengumpan ke kamu supaya untuk menguasai anak-anakmu, untuk menguasai keluargamu, menguasai harta kamu?" "Ya saya juga sudah memikirkan seperti itu," katanya. "Maka dari itu saya, alihkan dia ke tempat lain karena saya juga nggak mau membuat keluarga saya berantakan," cuy. Karena pastinya coy, kalau misalkan ini sampai Hamidun ibaratnya ya, ya udah kacau banget, udah keuangannya aja masih begitu gitu kan. Nah sedangkan simpanannya Yana Cece ini bukan orang yang berduit gitu, jadi dia juga mikir gitu, "Wah kalau saya teruskan ya bisa-bisa saya habis," gitu ya cuy ya. Ayo kita bahas kasus ini. Menarik ya, kalian ini K-popers. Iya Kak Isam ya kita belajar ya kan. Nah emang ada ya cuy kayak gini ya, kejadiannya ini nih, ya ini kan bisa aja dia mengarang cerita untuk menjatuhkan Yana Cece atau memang kejadian realnya itu memang ada gitu kan. Kayaknya sih kejadiannya ada ya, karena suaranya ini disamarkan, dia juga pengen mengungkapkan. Jadi ibaratnya apa? Jadi ibaratnya ya cerita ini ya udah menjadi milik publik gitu. Jadi mungkin dadai-dadai muda ini yang mendengar podcast ini dia juga pasti akan lebih cemburu. Bahkan ada satu anak nih yang lagi tunggu visa di rumah Kaisam, dia juga baru kerja 3 bulan ya, dia kerjanya baik-baik, dia merasa bahwa dia juga nggak menggoda suami si majikannya karena istrinya ini baru melahirkan, dia sensinya berlebihan, cemburunya luar biasa akhirnya di-terminate. Ini kan dampak dari kalian gitu yang yayai melampaui batas sehingga teman-teman kita yang tidak menginginkan cantik dari lahir gitu kan jadi menjadi korban padahal kita udah seinem mungkin iya dasarnya cantik ya gimana gitu kan mau dikucil-kucilin juga cantik gitu kan. Aduh pusing memang orang Indonesia itu cantik ya. Aduh ini mama gimana coba gimana caranya merubah penampilan kita supaya jangan bikin dada kita cemburu gitu. Yang penting apa, yang penting bersih aja ya, terus rambut tuh jangan terlalu panjang ya, kalau bisa di-cool-cool gitu kan, se apa namanya, sekucel mungkin lah, yang penting jangan bau lah cuy. Kalau bisa kamu pakai baju yang ala-ala Biopasoy banyak itu cuy, supaya tidak menarik ya. Terus juga yang punya, apa namanya, investasi yang gede bagian atas, kamu juga pakai bajunya yang gombrong ya, segombrong-gombrongnya kalau bisa kayak penyanyi rapper. Nah, menurut kalian fenomena seperti ini apa? Menurut Kaisem sih, Mbaknya yang salah ya, ini kan penggoda pelakor. Nggak boleh Mbak jadi pelakor tuh nggak boleh ya. Ya kalian tuh nggak boleh jadi pelakor tuh ya. Ya, jangan seperti itu. Terus juga jangan melampaui batas kalau kalian lagi jam kerja walaupun majikan nggak ada di rumah, ya amanah dong, ya profesional dong. Jangan tiktokan, jangan joget-joget gitu kan. Kalian tuh jangan menggoda-goda setan nih rojim gitu cuy. Aduh. Susah coba nasehatin mbak-mbak yang ini. Jadi kalian tuh pengennya jadi apa? Pengen jadi artis apa jadi cece gitu? Jangan jadi batu loncatan cece itu. Kasihan kita nih yang udah jadi cece benernya nih. Jadi ke bawah-bawah kan gara-gara kalian gitu. Kalau misalkan kalian pengen jadi artis ya jangan jadi domestic helper dong gitu kan. Kayak Sam jadi marah ini. Iya ya, susah ini mbak-mbak kayak gini nih. Nanti kalau kamu hamil pengennya, udah Kaisang pengen dibuang aja ini baby. Lah kamu pikir itu baby itu nggak ada nyawanya? Udah dasar ini manusia-manusia dajjal ini. Mungkin itu sharing Kaisang hari ini tentang pembahasan podcast ya. Yang lagi kalian share ke Kaisang udah bahas tuh. Jangan dicontoh ya. Kalau misalkan memang seperti itu kita harus ada batasan ya. Oke? Jangan kita yang menawarkan, saya servis kamu. Lah emangnya apa servis? Ya kan? Udah jelas-jelas tuh yang kemarin ikut Mami Germo tuh. Udah sana kamu ikut Mami Germo aja. Ya kan, Mami jual saya. Lebih terhormat daripada kamu menghancurkan rumah tangga majikan kamu sendiri. Nggak tahu diri itu artinya kamu dikasih kerja, dikasih gaji, masih aja mau menguasai hati-hatinya kan. Nggak boleh ya, jangan dicontoh.
Mungkin itu aja gibah kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya ampun.